Cek cek. Ya udah, halo teman-teman 19. Ini ada video yang isinya beberapa latihan soal terkait Wastatin yang dibuat sama gue dan teman-teman asisten SKI. Mudah-mudahan bisa bantu buat belajar UAS sih. Karena apa PG? Karena dapat kabar katanya UASnya bakal PG. Jadi dibikin PG mudah-mudahan lebih relevan dan bisa kepake buat belajar. Terus disclaimer dikit, sebenarnya kalau mau lebih lengkap, udah pasti disarankan baca bukunya aja sih. Karena kayaknya sumber belajar paling lengkap dan paling terpercaya emang buku. Terus yang kedua mungkin bisa coba cari latihan soalnya juga, bisa di buku, bisa di internet. Biar karena gini, segimanapun juga belajar kayaknya tetap perlu dicoba-coba gitu sih. Yaudah, ini lanjut aja ya ke soal pertama, mudah-mudahan lancar lah UASnya. Ini metode 2K sama ANOVA-nya. Oke, soal pertama, uh, dua kali dua atau dua faktorial design. Ini ada 4 nih. Apakah is called a two-way ANOVA atau result in a four-cell matrix, cannot yield interaction, atau must include a discrete independent variable. Karena ini kayaknya mana yang lebih cocok, kita coba breakdown satu-satu aja. Kalau is called a two-way ANOVA, sebenarnya bener sih. Karena intinya kan two-way ANOVA itu menganalisis dua faktor. Cuman nggak selalu dua level. Jadi iya sih, kayaknya termasuk two-way ANOVA. Cuman kalau ada yang lebih tepat, mungkin pilih lain aja. Jadi ini coba kita hold dulu. Kalau yang kedua, result in a four cell matrix. Nah ini kelihatannya lebih tepat. Kenapa? Karena kan kalau ada dua faktor dua level, berarti kan ada faktor satu high, terus faktor dua low. Terus ada juga pas faktor dua high, terus sama faktor dua low. Jadi ada dua kali dua jadi empat sel gitu hasilnya. Jadi kayak ini lebih tepat. Kalau yang C, cannot yield interaction, justru malah ini consider interaction kan bisa di hitung dan kemarin udah nyoba juga kan di praktikum. Terus yang terakhir masih include discrete independent variable, sebenarnya nggak harus, malah disarankan continuous. Tapi kalaupun discrete nggak apa-apa selama karakteristiknya masih mendekati continuous kayak gitu. Jadi jawabannya yang B. Next, soal kedua, ini ada tabel apa ya? Mungkin ini gambarin result dari data pengukurannya sih. Ini ada treatmentnya yang di kolom keberapa nih? Ketiga ya, kolom ketiga. Terus ini ada beberapa kolom selanjutnya itu hasil pengukurannya sama ada totalnya. Gue nggak tahu ini ceritanya ngukur apa, cuman ya udahlah pokoknya respons variabelnya kayak gitu. Respons variabelnya itu angka dan angkanya segitu. Yang ditanya main efek A, main efek B sama interaction effect dari keduanya. Gimana cara ngitungnya? Eh, Misalnya huruf A kecil itu nandain gitu. Apa ya bilangnya? Eh, total total pengukuran yang didapat ketika si faktor A itu high gitu. Pokoknya huruf kecil itu nandain si faktor tersebut high. Makanya A kecil itu ketika A besar high, B kecil itu ketika B-nya high, AB kecil itu ketika dua-duanya high. Nah, kalau ketika dua-duanya low biasanya digambarin pakai angka 1. Nah, efek ketiganya rumusnya apa? Ini bisa dilihat aja sih. Intinya 1/2 kali N itu replikasi, buka kurung, dikali lagi sama, pokoknya plus ditambah plus, terus dikurangi sama yang minus. Makanya ini kalau di A bisa dilihat, ini kalau kursor gue kelihatan ya. Jadi kalau di A itu 1/2N dikali gitu. AB tambah A gitu kan. Jadi yang positif itu yang ada A kecilnya. Yang nggak ada negatif. Kalau yang di B kayak juga gitu. Tapi yang positif yang ada B-nya. Kalau di AB justru harus kan kalau plus kali plus plus, min kali min plus kan. Makanya berarti yang plus itu ketika dua-duanya positif, dua-duanya high atau ketika dua-duanya low. Udah masukinnya gimana ya udah tinggal dihitung. Betul, ini 3 replikasinya karena ini percobaan yang tadi sebenarnya. Ini kan replikasinya 3. Nah, gitu deh. Udah kalau udah tahu semuanya kan N-nya tahu, A B tahu, B tahu, A tahu, angka satunya tahu, tinggal di masukin. Oh, mohon maaf ada distraksi dikit. Ya udah kayak gitu ya. Selanjutnya nih soal ketiga, ini hasil ANOVA ya, hasil ANOVA dari 2K. Ini tadi juga sih sebenarnya. Apa beda ya? Lupa ya, pokoknya ini tabelnya gitu, ada sort of variationnya, ada A B error sama total, terus ada sum of square, ada degree of freedom sama mean of sum square. Ini value of 3, berarti sum square total. Rumusnya yaudah namanya juga total, ditambahin aja semuanya gitu dari semua faktor yang ada, interaksi dan error. Orang suka keliru, bingung nih error perlu ditambahin atau enggak gitu kan, karena kan error seolah-olah kayak bukan
bukan total dari percobaan kan, tapi itu kalau mau ngitung sum of square total ya errornya dipertimbangkan. Ya udah, angkanya juga udah ada semua, tinggal di total. Hasilnya 323, berarti jawabannya yang A. Lanjut soal terakhir, dari tabel yang sama, masih yang tadi, tapi yang ditanya sekarang mean of sum square-nya. Nah, min-nya itu rata, namanya juga min ya, rata-rata. Ya, berarti tinggal dibagi sama degree of freedom-nya aja. Jangan kecoh, karena ini kan di tabel kelihatannya kayak angka 1 ya. Jadi kalau mungkin nggak paham, ini dikali atau dibagi ya gitu. Rumusnya sih dibagi. Jadi ya udah, sum of square-nya ada, degree of freedom-nya ada, tinggal dibagi. Jadi jawabannya 3,92. Itu aja sih, sekian buat yang topik awal ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kenalin lagi, nama saya Dava. Di sini saya akan menerangkan ya materi tentang blocking dan confounding di 2K Factorial Design. Mungkin sebelumnya mohon maaf kalau ada suara-suara kayak air hujan dikit lagi, emang lagi gerimis di sini. Mohon maaf. Ya, kita lanjut aja ya. Karena ini kita langsung akan membahas kayak soal-soal gitu ya, terutama ada soal 2 teori sama 2 hitungan. Biar 2 teori itu ya biar ngerti aja lah maksudnya konsepnya gimana, hitungan ya biar praktikal teknisnya gimana gitu. Oke. Soal pertama ya untuk blocking for Chukye method. Jadi what is the main reason blocking is used in an experiment? Kan ada tuh pilihannya. A. To make more precise conclusions by forming more external factors and outside effects. B. To produce lower significance in Wilson variables. C. To remove the effects of a few of the most important Wilson variables. D. To estimate treatment effects by linear combination of experimental observation. Jawaban yang benar adalah C. Kalau misalnya sebenarnya kita perhatikan ya, Wilson factors itu adalah those that may affect the measured result but are not of primary interest. Jadi sebenarnya itu Wilson factors itu anggap aja seperti kayak faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini akan menyebabkan efek yang sebenarnya itu tidak kita inginkan ketika kita melakukan eksperimen. Misalnya nih adanya kita ingin membatasi ketika kita melakukan pemotongan gitu. Misalnya ada pemotongan kayu itu yang sedang ingin kita lakukan nih. Tapi ternyata kita kan ingin menguji misalnya kekerasan kayu itu seberapa sih ketika kita potong gitu. Atau ketika kita ukirlah dengan benda tajam, tapi ternyata misalnya karena kondisi lingkungannya lembab ataupun karena misalnya lagi hujan gini, jadi misalnya kayunya itu yang seharusnya kita expect begini atau predik begini ternyata berbeda. Itu kan misalnya karena efek dari luar kan, eksternal gitu. Jadi pasti semua eksperimen itu bakal punya faktor pengganggu. Faktor eksternal itu adalah faktor pengganggu itu. Tentu saja para orang yang melakukan eksperimen itu perlu waktu untuk menentukan mana faktor-faktor pengganggu dan mana yang bukan, mana yang penting. Jadi konsep dasarnya atau konsep basicnya adalah menciptakan blok yang homogenis, di mana Wilson factor itu akan ditahan dan faktor yang utamanya interest itu akan dibiarkan untuk tetap dibolehkan untuk bervariasi. Jadi teknik blocking ini tentu saja digunakan untuk menghilangkan efek-efek dari beberapa faktor-faktor dan variabel pengganggu yang signifikan, yang paling berpengaruh terhadap si eksperimen ini. Dan randomization itu akan digunakan untuk mengurangi efek kontaminan dari sisa-sisa variabel nuisance lainnya gitu. Nah, kira-kira begitu ya untuk apa sebenarnya maksud blocking itu. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Jadi soal kedua ini ada salah satu contoh eksperimen di mana a router is used to cut locating notches on a printed circuit board. The vibration level at the surface of the board as it is cut is considered to be a major source of dimensional variation in the notches. Two factors are thought to influence vibration: bit size itu A and cutting speed B. Two bit size 1/16 and 1/8 inch and two speeds 40 and 90 RPM are selected
and 4 boards are cut at each set of conditions shown below. The response variable is vibration measured as a resultant vector of 3 accelerometers X, Y, and Z on each test circuit board. Jadi itu ada gambarnya ya. Kira-kira itu efeknya mana yang tanda plus and minus sign, terus treatment combination-nya namanya apakah sesuai dengan sign itu. Terus ada 4 replikasi. Nah, di sini perintahnya adalah analyze this experiment assuming that each one of the 4 replicates represent a block. Jadi kita harus asumsikan bahwa setiap replikasi itu merepresentasikan sebuah blok. Di sini sebenarnya itu yang dimaksud itu ada blok kumpulan dari kombinasi treatment itu ya, bukan pengertiannya blok yang menghambat nuisance variable. Jadi pilihannya ini tuh sebenarnya pertanyaannya adalah kayak kesimpulannya apa sih, analisis kesimpulan dari eksperimennya apa. Jadi ada A, itu cutting speed is significant at 1% level, B, bit size is significant at 1% level, C, their interaction are significant at 1% level, dan D, bit size, cutting speed, and their interaction are significant at 1% level. Jawabannya D. Solusinya sebenarnya seperti yang kita bisa lihat tuh di bawah itu kayak udah dalam hitungan ringkasannya ya. Jadi kan bisa dilihat tuh. Sebenarnya kalau misalnya mungkin kalian lebih penasaran lagi, kalian bisa cek di buku ya, yang halaman 259 PDF. Itu kan di situ dikasih keterangan kayak gimana cara menghitung treatment berdasarkan kayak ada namanya tuh tabel kontrasnya gitu. Jadi misalnya untuk menghitung SSC kan kalian juga pasti tahu kan, misalnya kontras kuadratnya berapa dibagi 8 kali n. Nah, ntar itu akan dapetin sum of square-nya. Tapi kalian pertama-tama itu mesti hitung dulu tuh. Ya kan, setiap main efeknya berapa sama interaction efeknya berapa. Itu semua bisa dilihat ada di buku ya. Di example 65 tadi di halaman 259 PDF. Terus habis itu kan setelah itu kalian bisa menghitung mean square. Caranya itu ya tentu saja dengan sum of square dibagi dengan degree of freedom dari si source-nya itu. Oke. Nah, jadi sini itu sebenarnya juga ntar dikasih tahu ya caranya ngitung blok itu ada di halaman 324 PDF, yaitu tentu saja caranya sepertiga dikali semua main effect-nya, kalau udah dikurangin sama si interaction effects dikuadratin dibagi dengan 12 ya. Ini kita bisa cek aja nih, ada di halaman tadi halaman 272 PDF ya, untuk melihat kontras konstannya untuk 2 kayak desain nih. Biar saya kasih tunjuk bentar. 272 PDF. Nih, ya kan kelihatan kan. Nah, ini tuh ntar kalian bisa dibuat nentuin nih kayak perhitungan setiap main effect-nya berapa nih. Misalnya kalau kalian tadi lihat di halaman 259 ya. Itu di halaman 259 tadi itu sudah dijelaskan nih. Misalnya cara ngitung akan 1/4n dikali, nah ngikutin tuh tadi plus minusnya, ngikutin tadi ada di tabel kontrasnya itu. Tapi ini itu kan untuk yang ABC ya, untuk yang 2/3 desain. Tadi itu yang saya kasih tunjuk itu untuk 2/4. Nah, terus itu cara ngitung SS-nya kan, di kontras kuadrat dibagi 8n. Nah, cara ngitung bloknya ada di halaman tadi 324 PDF. 324. Ini ya, ini cara ngitung sum square of blocks-nya. Jadi kalian hitung tuh semua main effect-nya nih. Lihat ke sini, maksudnya di setiap blok ya. Di setiap blok itu yang sudah yang sudah dimasukin setiap treatment combination, itu kalian totalin dulu. Setelah kalian totalin, baru dikuadratin kan, dijumlahin semua dibagi 4. Terus dikurang sama totalnya, total blok total ini kan B1, B2, B3 ya. Ditotalin lagi, dikuadratin dibagi 12. Terdapat sum square of blocks-nya. Ini saya lanjut present ya. Oke, kalau udah, ntar kalian bakal dapat hasil seperti ini, ya kan? Karena kan di sini
ada tadi bloknya, modelnya itu tadi yang satu ya. Itu yang ada simbol satu di kurung perawan sama kurung tutup, A, B, dan interaksinya. AB, residual itu sebenarnya errornya ya maksudnya. Habis itu juga untuk totalnya, total semua model keseluruhan. Jadi ntar ketemu software berapa DF-nya, mean square-nya, F value-nya. Nah, ntar kalian bisa ngitung probability P value-nya gunain sebenarnya bisa gunain P value kalkulator gitu kan, tinggal masukin aja F value-nya berapa sama DF numerator sama denominatornya, penyebutnya maksudnya. Itu ntar ketemu. Nah, habis itu kan bisa dilihat kan. Kalau misalnya kalian lihat dari situ tuh, itu kan jadi sebenarnya A itu signifikan karena kan kurang dari 0,05 P value-nya. B juga signifikan dan AB juga signifikan. Jadi kita bisa tentukan bahwa jawabannya adalah A, B, dan AB itu signifikan terhadap si eksperimen ini, modelnya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah kita bayangkan nih, seandainya kita ingin lakukan eksperimen dengan single replikasi dari 2/2 desain. Tentu saja kan dari setiap dua desain itu pasti ada 4 treatment karena kan 2/2 itu sama dengan 4. Jadi ada 4 treatment combination. Itu ceritanya memerlukan kuantitas dari material atau bahan-bahan dasar. Untuk contohnya misalnya setiap batch itu cukup. Setiap satu batch itu cukup untuk 2 treatment combination. Satu batch untuk raw material ya. Jadi tentu saja ada 2 batch ya, yang diperlukan. Nah, nanti 2 batch itu yang akan kita namakan jadi blok 1 dan blok 2. Maka dari itu kan kita mesti assign 2 dari 4 si treatment combination untuk setiap blok kan, karena kan 4 dibagi 2, jadi ada 2 untuk setiap blok. Sebenarnya mana sih efek yang terhambat? Karena confound itu masih terhambat oleh blok ini. Jadi main effect kah atau si interaction effect atau bahkan modelnya itu sendiri gitu. Si satu itu kan biasanya ada A, B sama 1. Ternyata jawabannya si AB. Mengapa? Nih, kalau misalnya kalian bisa lihat di sebelah kanan ya, ada gambar sebelah kanan tuh, itu kan ada geometric view. Itu kan sebenarnya setiap A itu ada kayak ada yang tuh titik yang kosong sama titik itu yang diisi hitam. Titik itu yang diisi hitam itu artinya dia tuh di run di blok pertama, dan titik yang kosong itu run di blok kedua dengan tuh ada plus sign dan minus sign-nya masing-masing. Nah, jadi itu kan mengindikasikan treatment combination untuk setiap opposing diagonals yang di-assign untuk blok-blok yang berbeda. Nah, sedangkan di gambar B itu ditujukan untuk ada treatment combination antara 1 dan AB itu untuk blok 1, sedangkan blok 2 itu ada contains A dan B saja. Tentu saja urutannya itu bisa acak. Namun sebenarnya kita bisa lihat nih, kalau misalnya kita juga randomly decide mana blok dulu, mana blok antara blok 1 atau blok 2 itu yang di-run duluan. Kita kan bisa estimasi main effect A sama B itu jika seandainya tidak ada blocking yang terjadi ya. Itu kira-kira persamaannya seperti ini, A sama dengan setengah tuh, AB plus A min B min 1 ya. Terus habis itu kita ini nih catatan pentingnya nih. Untuk A dan B itu dia ternyata tidak terpengaruh oleh si blocking ini. Karena di setiap estimasi itu ada 1 plus dan 1 minus. Treatment combination untuk setiap blok. Lihat ya, AB itu di sini kan ditandain plus, misalnya untuk A2. AB kan dari blok 1. Terus si A dari blok 2, tapi tandanya plus juga. Nah, jadi masing-masing itu kayak di blok 1 itu ada tanda minus plus, dan di blok 2 ada plus minus. Jadi kayak tandanya itu nggak sama untuk setiap blok gitu kan. Itu makanya dia tidak terpengaruh oleh blocking. Sedangkan lihat nih, untuk misalnya persamaannya si AB ya, setengah dikali AB plus 1 dikurang A dikurang B. Ya kan? AB itu kan, lihat, AB sama 1 itu ada di blok 1. Dia artinya ada di tempat yang blok yang sama. Nah, karena dia ada di tempat yang bloknya sama, tetapi di sini kan ya, di rumus AB itu ternyata sign-nya, tandanya sama-sama plus. Jadi di blok 1 itu plus-plus dan di blok 2 minus-minus. Artinya kan dia kan emang udah jadi mirip dengan sangat identik dengan si blok efek ini, si AB interaction. Makanya AB lah yang terhambat, yang confounded dengan si blok. Jadi sebenarnya intinya tuh use of practice-nya adalah untuk kita menghambat confound
the highest order interaction with blocks. Jadi interaction mana yang memiliki order urutan paling tinggi, itu yang kita kasihin blok, kita hambat dengan blok. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir ya. Ini tuh hitungan. Jadi kita akan aplikasikan implementasikan blocking pada 2⁴ design. An experiment was performed to improve the yield of a chemical process. Four factors were selected, and two replicates of a completely randomized experiment were run. The results are shown in the following table. Tuh, bisa digambar ya. Ada combination apa, replicate-nya ada 2. Consider the first replicate of the data. Jadi kita melihat yang replikasi pertama aja dari data. Construct a design with 2 blocks of 8 observations, each with ABCD confounded. Analyze the data. Jadi sini kita ya sama lagi ya. Tadi kita harus cari kesimpulannya dari analisis data kita. Tolong construct design dengan 2 blok dari 8 observasi dengan masing-masing ABCD-nya itu di confounded, dihambat gitu kan. Artinya di sini kan ABCD-nya itu yang dijadiin blok, oke. Nah, sebenarnya untuk mempermudah, karena kan ujung-ujungnya kan kalau misalnya 2⁴, bayangin aja, jadi tadi 2⁵ aja ngitungnya udah lumayan panjang kan main effect-nya. Kita perhatiin kontras table-nya, mesti yang tandanya plus minus itu. Makanya sebenarnya untuk mempermudah, kita bikin normal probability plot. Nah, normal probability plot tuh ibaratnya gini, kita itu bisa langsung pinpoint mana sih sebenarnya efek-efek mana, main effect atau interaction effect mana yang ibaratnya itu di luar dari garis normal atau signifikan lah terhadap si eksperimen ini. Nah, namun sayangnya ingat ya, tidak, sebenarnya kita itu untuk menjaga hierarki dari model analisis kita itu tetap nggak, kita sebenarnya ngilangin bagus, oke, ngilangin efek yang tidak signifikan bagus, cuman nggak semuanya itu bisa langsung dihilangin begitu saja. Ada beberapa yang harus kita pertahankan. Ya, misalnya kalau dalam kasus ini tuh ternyata misalnya ada lihat ya di sini ya, itu kan ada AC terus BC sama BD. Itu padahal mereka kan nilai probability-nya 0,75 tuh. Terus BC sama BD 0,45 sama 0,337 ya kan tuh. Nah, tapi kenapa dimasukin, padahal harusnya kalau di normal probability plot kan kelihatan tuh, ibaratnya mereka tuh pasti yang apa segaris sama si garis normal. Nah, ini emang dipertahankan untuk menjaga hierarki, artinya ini kita ngomongin precision dari model. Jadi kalau semakin banyak yang kita hilangkan, ibaratnya keakuratan dan precision modelnya itu tentu saja akan berubah. Nah, berubahnya apakah ini menjadi salah atau menjadi benar kan relatif ya, tergantung lagi kepada kasusnya. Oke, perhitungannya masih sama untuk tadi. Main effect-nya perhitungannya ya kita lihat dari contrast table-nya, terus SS-nya itu ada contrast kuadrat dibagi 8n, terus habis itu ntar kan bisa dapat mean square-nya kan, mean square-nya ada sum square dibagi degree of freedom-nya berapa. Tadi bloknya itu si ini kan, si ABCD itu sum square-nya berarti dia 42,25, DF-nya 1. Nah, ingat ya, untuk blok F value itu tidak dihitung. Karena kan ya itu saja blok itu untuk menghambat. Artinya menghambat si nuisance factor atau nuisance variable. Artinya kan kayak ngapain kita lihat gitu kan, orang dia tuh variabel pengganggu, penghambat. Jadi apa yang kita lihat si main effect sama interaction effect-nya aja, itu yang termasuk dalam si model analisis ini. Tuh kita lihat tuh. Jadi kira-kira dari semua efek ini ternyata yang signifikan tuh kan yang p-value di bawah 0,05. Berarti in this case ada A, ada D, ABC, dan ABD. Itu signifikan terhadap si model terms ini. Jadi kira-kira itu ya. Kilasannya adalah confounding itu ada teknik yang menghambat suatu efek dengan blok ini. Blok itu adalah tadi untuk mencegah nuisance variable untuk berdampak kepada eksperimen, dan kita tetap ingat bahwa semakin banyak jumlah faktornya, maka ibaratnya kayak akan semakin banyak juga kemungkinan yang harus kita pertimbangkan. Artinya karena perhitungan manualnya akan semakin banyak kan, tentu normal probability plot itu akan semakin dibutuhkan untuk
factorial design yang lebih rumit. Artinya 2 pangkat 3 ke atas itu menurut saya udah sangat membantu. Ya, sekian dari saya untuk materi blocking ya. Oke, terima kasih semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Halo semuanya, kenalin lagi aku Yasmin, dan sekarang aku mau jelasin soal-soal terkait random FX model dan mixed model. Jadi untuk soal yang pertama yang ditanya itu adalah, dalam sebuah eksperimen, faktornya dikatakan sebagai random factors itu ketika apa? Nah, jadi di sini, aku mau jelasin dulu tentang bedanya fixed factors sama random factors. Jadi kalau fixed factors ini, faktor yang digunakan itu levelnya spesifik yang kita mau ketahui. Jadi misalnya kita faktornya itu suhu. Nah, kita mau tahu nih respons variabelnya itu gimana kalau suhunya itu di 25 derajat, di 30 derajat, dan di 35 derajat. Jadi level-levelnya itu kita yang pilih sendiri dan kita yang tentuin sendiri, dan itu spesifik. Nah, karena itu nanti kesimpulan yang akan kita buat dan kita dapatkan dari ANOVA-nya itu cuma bisa di-apply untuk level-level tersebut, nggak bisa di-generalisir. Jadi ya kita kesimpulannya itu cuma untuk suhu 25, 30, dan 35 tersebut. Dan biasanya yang pakai fixed factors ini adalah faktor-faktor yang kuantitatif. Jadi makanya bisa di-set specific level yang kita mau gitu. Nah, kalau random factors itu, faktor levelnya itu dipilih dari suatu populasi yang besar. Pokoknya jadi ada suatu populasi di mana itu terdiri dari all possible levels yang bisa kita pilih. Jadi nanti, jadi itu tuh random variable yang nanti kita akan pilih secara random levelnya itu. Misalnya kita mau tahu apa sih pengaruh dari operator terhadap pengukuran sesuatu. Nah, nanti levelnya itu kita choose operatornya itu secara random, bukan operatornya kita spesifikasiin yang ini kayak gitu. Jadi nanti karena kita choose-nya dengan random, kesimpulannya itu bisa kita generalisir untuk satu populasi tersebut, kayak gitu. Nah, jadi yang ini pertanyaannya jawabannya itu yang B, yaitu factor levels-nya dipilih secara random dari suatu populasi yang besar. Nah, sisanya itu adalah ciri-ciri fixed FX model. Gitu. Lalu soal yang kedua, jadi ada beberapa cara untuk dealing with negative estimates of variance components. Kecuali yang mana? Nah, variance. Jadi kalau di random FX model itu kan kita itu ngelihatnya variance. Jadi untuk random factors itu ada yang namanya variance component. Nah, variance itu kan by nature dia nggak bisa minus ya, karena ya dia variability itu nggak bisa minus, dia paling kecil ya 0, nggak ada variabilitas. Makanya kalau ada variance components yang negatif itu kita harus atasin itu, dan ada beberapa cara. Tapi sebelumnya kenapa bisa kita dapetin variance komponen yang negatif tuh, kenapa sih? Nah, itu bisa terjadi kalau misalnya kita pakai pakai metode analysis of variance untuk mencari variance komponen tersebut. Jadi untuk mencari variance komponen itu ada dua metode. Yang pertama itu analysis of variance, yang kedua itu maximum likelihood approach. Itu yang kalau dijelasin di buku tuh ada dua. Nah, kalau pakai analysis of variance method, itu emang lebih gampang, tapi salah satu kelemahannya adalah bisa jadi kita mendapatkan negative estimates dari variance komponen itu, padahal sebenarnya variance itu nggak bisa negatif. Nah, makanya kalau misalnya kita dapat variance komponen yang negatif, ada beberapa cara untuk dealing with that. Yang pertama itu
kita asumsiin aja kalau variance komponennya negatif itu sebenarnya tuh 0 dan ya udah set itu ke 0. Terus variance komponen yang lain yang nggak negatif itu ya udah dibiarin aja. Jadi yang kita ubah cuma yang negatif kita ubah jadi 0. Dan berarti kesimpulannya berarti dia nggak ada variability. Faktor itu nggak contribute to the variability of the model gitu. Nah, kalau yang kedua itu dari awal kita hindarin pakai analysis of variance method dan yaudah kita langsung pakai metode yang dimana dia nggak akan ngehasilin variance component estimate yang negatif, yaitu salah satunya dengan menggunakan maximum likelihood approach. Cara pakainya itu ada di buku, dijelasin. Yang ketiga, kita bisa lihat dulu p-value untuk term itu. Misalnya variance komponen yang negatif ini, misalnya faktor A ini punya variance komponen yang negatif. Nah, kita lihat nih p-value-nya dari hasil ANOVA-nya. Kalau misalnya emang itu gede banget, di atas 0,05 tapi kayak yang jauh banget di atas 0,05, ya udah kita gunain itu sebagai evidence kalau variance komponennya ini sebenarnya emang 0 dan nggak ada efek yang dihasilkan dari term tersebut. Lalu kita bikin reduce model yang nggak include term itu. Jadi ya kita bikin reduce model yang misalnya kalau tadi contohnya faktor A yang punya variance komponen yang negatif, ya udah kita nggak include si faktor A itu di reduce model kita yang baru kayak gitu. Bedanya sama yang pertama itu, kalau yang pertama dia faktornya itu nggak dihilangin dan kita nggak fit ke reduce model, kita cuma ngeset variance komponennya itu ke 0. Kalau yang ketiga itu termnya dihilangin di reduce model yang baru. Jadi jawabannya itu yaitu yang C. Kalau yang C itu sebenarnya that are not statistically significant itu maksudnya adalah yang p-value-nya di atas 0,05. Nah, kalau misalnya p-value-nya di atas 0,05 tapi variance komponennya itu masih di atas 0, itu nggak perlu dihilangin. Makanya jawabannya makanya jawabannya yang C karena yang nggak perlu sampai segitunya gitu. Cuma kalau variance komponennya minus aja baru termnya dihilangin gitu. Terus soal yang ketiga masih random effects model, tapi ini hitungan sedikit. Jadi di sini intinya dia dia ngambil suatu data tentang strength of a synthetic fiber. Faktornya di sini operator sama machine dan dua-duanya itu chosen at random. Jadi dua-duanya itu random factors. Nah, term apa sih yang punya negative variance component? Jadi ini perhitungan secara jelasnya sebenarnya dijelasin di buku, tapi di buku pun juga nggak terlalu jelasin mengenai gimana cara nyari SS, MS, itu sama aja. Step-stepnya kayak kalian belajar bab-bab sebelumnya, itu sama persis. Cara nyari sum of square, mean square, sama DF-nya, degree of freedom-nya itu sama persis. Yang beda itu paling kalau random effects model sama fixed effects model itu bedanya cuma di F-testnya, di MSA-nya per apa gitu. Nah, itu beda di situ. Nah, jadi di sini langsung aja aku ambil langsung yang udah ada MS-nya. Jadi di sini tuh udah ada Minitab output-nya, tapi yang di kanan itu ada cara mencari variance komponen secara manualnya, tapi MS-nya anggap aja kita udah punya MS-nya. Ya udah, ini rumusnya ada di buku, tinggal dimasukin aja. Nah, dari perhitungan ini kita bisa lihat kalau variance komponen punya si mesin nih yang minus ternyata. Jadi ya udah, sebenarnya di Minitab output ini juga dilihatin si variance komponennya yang minus itu si mesin. Jadi sama hasilnya gitu. Berarti kalau variance komponennya minus, seperti yang tadi udah aku bilang, itu kita harus deal with it. Entah itu kita hilangin termnya si mesinnya
atau kita set aja variance komponennya to 0. Nanti conclusionnya ya si mesin ini berarti tidak contribute to the variability of the model gitu. Terus pertanyaan terakhir ini tentang mixed model. Jadi kalau random FX model itu kan semua faktornya itu random. Nah kalau mixed model itu dia ada faktor yang fix, ada faktor yang random. Jadi jika suatu model at least satu itu contain random factor, itu udah bisa dibilang mixed model. Nah, jadi pertanyaan di sini, in a two-factor factorial experiment with at least one random factor, itu berarti eksperimen with mixed model. Ini tuh ditanya tentang statistical task. Nah, jadi seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya fixed FX model, random FX model, dan mixed model itu sebenarnya cuma beda di F-testnya. Kayak pembaginya itu tuh beda. Kalau yang tadi random FX itu bisa dilihat di buku. Ini mau jelasin yang mixed model aja, perbandingannya sama fixed FX. Nah, kalau jadi bedanya fixed FX model sama mixed model ini, bedanya itu cuma di F-test untuk justru untuk faktor yang fix malah bedanya. Kalau yang fixed effect itu dibagi sama MS error, kalau mixed model itu dibaginya sama MS AB, sama term interaction. Sementara untuk yang sisanya itu sama F-testnya. Nah, ini dapatnya dari mana, dituruninnya dari mana? Ini sebenarnya ada di buku, dituruninnya itu dari expected mean square-nya. Nanti kalian baca aja lebih lanjut. Nah, di sini berarti jawabannya adalah statistical test on the interaction effect is identical to the interaction effect test in the fixed effects case. Karena ya di sini interaction, kalau misalnya F-test untuk yang interaction itu sama. Sementara kalau untuk yang main effects itu beda, ada bedanya yang di fix. Kalau yang di fix itu malah beda. Kalau untuk faktor fix di fixed effects dan faktor random di mixed model itu malah sama. Yang beda itu di fixed effects-nya. Kayak gitu sih. Udah segitu. Jadi segitu aja dari aku untuk random FX model dan mixed model. Terima kasih. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu nested design. Jadi di dalam nested design ini, level yang ada dalam salah satu faktor, misalnya sebut saja faktor B, itu sama tetapi tidak identik antar level dalam faktor yang lebih tinggi, misalnya faktor A. Nah, mungkin dari definisi agak sedikit ngebingungin ya, jadi biar nggak bingung kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Nah, jadi di sini, misalnya dalam suatu training course, member ini adalah engineer dan mereka di-assign untuk sebuah tugas akhir. Nah, setiap engineer-nya ini pergi ke manufacturing plant dan mendesain sebuah eksperimen. Ada seorang engineer yang mempelajari strain atau stress dari penyangga katoda kaca pada mesin produksi. Nah, di sini terdapat 5 mesin produksi dengan fixed effect, dan untuk setiap mesinnya itu terdapat 4 komponen yang disebut heads yang memproduksi kacanya. Heads ini adalah random effect. Nah, kemudian dia mengambil 4 sampel dari setiap head machine-nya itu. Berikut adalah datanya di tabel ini. Nah, kemudian kita buat ANOVA-nya. Seperti biasa, seperti teman-teman bikin ANOVA pada umumnya, kita pertama cari sum of square-nya dulu. Nah, tapi sebelum itu, untuk memudahkan teman-teman, jadi lebih baik teman-teman di-sum dulu nih setiap head machine-nya maupun dari total satu mesinnya ini gitu. Jadi setelah dapat tabelnya seperti ini, baru teman-teman hitung sum square-nya. Nah, di sini yang pertama kita hitung sum square totalnya dulu. Jadi ngitungnya itu di sini ada rumusnya di sebelah kiri, itu adalah total dari setiap single datanya ini. Jadi semuanya ini dikuadratin dulu 6
ditambah 2, ditambah 0. Jadi dia ini dia jalannya ke bawah ya. Tapi kalau teman-teman ke samping juga boleh, terserah. Yang penting satu data ini dikuadratin dan dijumlah untuk semuanya. Sehingga nanti dapat hasilnya terus dikurang sama total dari semuanya. Mungkin biar lebih gampangnya ditotal aja dari yang ini, terus baru dikuadratin. Dibagi sama 80 ini adalah A dikali B dikali N. Nah, level untuk faktor yang A itu mesinnya kan ada 5, kemudian head mesinnya itu ada 4, dan mereka punya 4 replikasi. Gitu. Jadi 5 dikali 4 dikali 4 hasilnya 80. Nah, itu untuk dapat sum of square totalnya. Kemudian yang kedua, kita hitung sum of square dari mesinnya, dari yang AB sampai E ini. Untuk mesin, dia rumusnya seperti ini. Nah, yang teman-teman hitung dari tabel yang tadi adalah yang 93-nya ini, sampai 58. Itu dikuadratin satu-satu, dibagi sama 16. Karena level faktor B-nya 4, dan N-nya itu 4 juga, replikasinya 4. Kemudian dikurang sama kayak tadi yang atas, 402 itu dihitung dari semua datanya, dikuadratin, dibagi sama ABN itu yang tadi ada 4 kali 5, kali 4 juga. Kayak gitu, itu untuk dapat sum of square yang mesinnya. Kemudian untuk yang head within mesinnya, itu satu-satu nih dari sum setiap head mesinnya ini. Gitu. Jadi di sini ada 16, 33, 17, sampai 7, 14 gitu. Itu dikuadratin. Nah, tapi di sini kan totalnya beda-beda ya untuk setiap mesinnya. Nah, itu dikurang sama setiap sum mesinnya ini. Dikuadratin, dibagi sama 16, dibagi sama BN. Nah, begitu seterusnya sampai mesin yang E. Kalau teman-teman bingung, di sini tuh typo ya, ini harusnya 4 juga. Jadi yang 16 itu cuma yang untuk mesinnya ini. Untuk yang head-nya dia tetap 4 dibaginya. Kayak gitu. Kemudian untuk yang error-nya itu biasa ya, jadi sum of square total dikurang yang mesin sama dikurang yang head within mesinnya, itu untuk dapat sum of square error-nya. Nah, setelah itu kita bisa dapat tabel ANOVA-nya. Ini juga sama aja kayak ANOVA sebelumnya yang teman-teman udah pelajarin juga. Untuk degrees of freedom-nya, untuk mean square itu juga sama. Jadi di sini degrees of freedom-nya itu karena tadi level of factor E-nya 5, jadi 5 dikurang 1, 4. Kemudian karena tadi B-nya 4, berarti 4 dikurang 1, 3, dikali 5, 15. Kemudian untuk error-nya juga 5 dikali 4, 20, dikali N-1-nya ini 3, jadi 60 dapatnya. Kemudian dapat ANOVA tabelnya bisa dibikin kayak gini. Ini F-nya, kemudian p-value-nya. Nah, selain itu, ada juga yang namanya expected mean square. Nah, untuk expected mean square ini dibagi-bagi untuk 3 situasi yang berbeda gitu. Untuk misalkan yang E-nya fix dan B-nya fix, dan ini untuk fix B-nya random, dan ini untuk keduanya random. Nah, dalam case ini tadi disebut di awal kalau mesinnya itu adalah fixed effect, dan untuk head mesinnya itu random effect gitu. Jadi kita pakai untuk yang A fix dan B random. Nah, tadi yang A-nya 5, B-nya 4, dan N-nya 4, sehingga expected mean square-nya kita dapat kayak gini. Nah, kemudian dari p-value-nya, kita bisa lihat di sini p-value-nya itu dua-duanya ada di atas 0,05 gitu. Jadi, kita bisa dapat kesimpulan bahwa nggak ada significant effect dari kedua faktor tersebut gitu. Kecuali nanti teman-teman misalkan dapat p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, berarti faktor tersebut itu punya significant effect. Jadi di sini conclusion-nya kayak gini. Nah, kemudian ini soal selanjutnya. Jadi tadi juga udah sempat disinggung expected mean square. Di sini pertanyaannya untuk rumus yang ini kita pakai dalam situasi yang seperti apa gitu. Nah, jawabannya adalah untuk yang A fix dan B-nya random. Nah, untuk ini tabel-tabelnya dan rumus-rumusnya ini bisa teman-teman baca-baca lagi di bukunya. Bisa dilihat-lihat lagi. Nah, kemudian di dalam nested design ini juga ada yang namanya staggered nested design. Jadi,
pertanyaannya di sini dalam gambar ini itu dia type of nested design yang mana? Nah, di sini jawabannya adalah 3-stage staggered nested design. Nah, di sini stage pertamanya itu adalah yang lotnya ini, kemudian stage keduanya yang sampel, dan stage ketiganya untuk measurement. Jadi dia adalah 3-stage staggered nested design. Nah, staggered nested design ini biasa juga disebut unbalanced nested design gitu. Jadi untuk nested design yang biasa kayak yang tadi di contoh soal itu dia bisa juga disebut balanced nested design gitu, karena dia punya faktor yang sama, level yang sama untuk setiap faktornya gitu. Jadi dia sama-sama 4 nih, ada 4 untuk setiap mesinnya. Nah, tapi untuk yang staggered nested design dia tuh unbalanced. Jadi dia untuk satu sampel nih, sampel pertama, dia punya 2 measurement, sementara untuk sampel yang keduanya cuma 1. Kayak gitu. Nah, staggered nested design ini untuk mencegah terlalu banyaknya degrees of freedom yang terbentuk di lower level gitu. Jadi, supaya di lower level ini tuh nggak terlalu banyak degrees of freedom-nya. Nah, di sini misal dari gambar yang ini, notice that only 2 samples are taken from each lot. Jadi, ada 2 sampel kan dari setiap lotnya ini. Nah, satu sampelnya ini measure twice, jadi diukur 2 kali, sementara yang satunya lagi itu cuma 1. Nah, if there are alpha lots, then there will be alpha min 1 degrees of freedom untuk setiap lots-nya. Atau secara umumnya di upper stage-nya itu, dia ada alpha min 1 degrees of freedom-nya. Nah, kemudian untuk setiap lower stage-nya itu punya exactly alpha degrees of freedom. Mungkin segitu dulu untuk materi nested design. Semoga teman-teman paham. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan. Bisa dilanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya itu adalah introduction control chart. Yang pertama, proses yang bisa dikatakan off control itu apa gitu. Nah, untuk jawaban ini tuh actionable causes, karena ketika suatu data itu out of control dari control chart-nya, dan dia memiliki alasan yang jelas, kayak misalnya karena kesalahan operator, atau misalnya kesalahan mesin gitu. Itu kan jelas alasannya kenapa. Nah, itu bisa dikatakan dia out of control, dan juga ketika dia keluar dari batas atas dan batas bawah gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia itu nggak jelas alasannya apa, tapi dia di grafik out of control gitu, itu nggak bisa dikatakan sebagai out of control karena dia nggak jelas kenapa bisa kayak gitu. Makanya yang change sama random itu salah, karena dia nggak jelas kenapa sih kok bisa out of control gitu. Nah, buat yang D, UCL itu kan batas atas kalau di control chart itu kan bukan buat itu kan buat menentukan apakah sebagai batas buat tahu data kita tuh out of control apa enggak kan. Jadi dia nggak bisa dikatakan out of control gitu. Ini jawabannya A, yang actionable causes. Kemudian yang kedua, fase di control chart buat memonitor proses. Nah, jadi kalau misalnya fase di control chart itu ada fase 1 sama ada fase 2. Nah, bedanya kalau fase 1 itu langkah pertama, jadi kayak kita buat ngumpulin datanya, terus kita nganalisis, terus habis itu kita menentukan nih apakah prosesnya itu telah terkendali apa enggak gitu. Nah, setelah kita udah menentukan, oh ternyata ada yang nggak terkendali nih, atau misalnya udah terkendali semua, nah kita pakai fase 2 buat memonitor dari proses tersebut. Kayak gitu. Nah, fase 3-nya nggak ada, jadi cuman fase 1 sama fase 2. Gitu. Nah, untuk fase 2-nya itu dimonitor lagi pakai control chart. Kemudian yang nomor 3, peluang produk itu nggak berfungsi atau gagal pada periode waktu tertentu. Itu disebutnya apa? Nah, ini disebut reliability. Jadi, kalau reliability itu kemungkinan atau probabilitas dari suatu produk itu bisa melakukan fungsinya pada periode waktu tertentu, ataupun dia
mengalami kerusakan. Nah, semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan, maka produk tersebut tuh bisa diandalkan gitu. Lebih ke peluang probabilitas gitu. Nah, kalau misalnya performance itu kayak berkaitannya sama karakteristik utama suatu produk itu bisa melakukan fungsi utamanya gitu. Misalnya kayak misalnya kita punya TV gitu. Kan TV itu kan fungsi utamanya dia bisa mengeluarkan gambar sama suara kayak gitu. Jadi performance-nya tuh gimana si TV ini bisa mengeluarkan gambar sama si suara kayak gitu. Nah, kalau durability ini ketahanan suatu produk hingga pada akhirnya dia tuh harus diganti, kayak bisa diukur berdasarkan waktu atau kayak waktu daya tahan si produknya gitu. Kayak berapa lama, bisa dalam misalnya jam atau mingguan gitu dalam untuk umur gitu. Nah, kalau serviceability itu kemudahan atau kemudahan si konsumen mendapat layanan atau perbaikan kalau dia butuh. Nah, ini tuh biasanya dia kayak after sales, jadi kayak dia mudah nggak buat nge-service misalnya ada kerusakan atau kayak gimana gitu, kayak gitu. Jadi jawabannya reliability. Nah, kemudian untuk yang soal keempat, control chart sehat yang ketika sampel size-nya N-nya 1, itu disebutnya apa? Itu disebutnya control chart for individual measurement. Contohnya itu kayak moving average control chart. Itu kan sampel size-nya 1 tuh, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari Asisten Lab FKI di sini akan menjelaskan mengenai asistensi dari mata kuliah Statistika Industri. Jadi, untuk materi yang bakal gue jelasin di sini adalah control chart sama proses probability. Next. Nah, jadi untuk soal yang pertama, ini ada terkait control chart. Jadi untuk soal sendiri adalah jadi ada sebuah frozen orange juice yang dia tuh di-pack di dalam kaleng 6 oz gitu. Nah, terus si kaleng ini tuh dibentuk oleh mesin dengan cara memutar si cardboardnya, dan dia tuh ada pasang kayak semacam metal bottom panel gitu dari bawah. Nah, terus si kaleng ini tuh diinspeksi dan kemudian diisi gitu. Apakah dia tuh bocor atau enggak dari sisi kalengnya. Nah, di sini kalau misalnya si can-nya itu bocor, berarti dia tuh non-conforming, atau mungkin dia nggak sesuai sama spesifikasinya gitu. Jadi dia kayak ada semacam defect-nya. Nah, di sini kita disuruh ngebuat semacam control chart untuk fraction of non-conforming. Nah, ini bisa dilihat datanya ini ada di tabel berikut, di mana sampelnya itu ada 30. Terus di setiap sampel ini tuh ada jumlah can yang non conforming. Nah, terus di sini kita cari di sini kita cari sampel fraction-nya. Misalnya yang sampel 1 itu kan number of non conforming-nya 12. Nah, berarti sampel fraction non conforming-nya karena dia sampel size-nya adalah 50, jadinya 12/50 sama dengan 0,24. Nah, cara ngebuat control chart-nya adalah yang pertama di sini kita menghitung P-nya, sampel proporsionnya yang kayak tadi gue bilang. Jadi kan kalau tadi cuma ngitung P per sampelnya. Nah, kalau misalnya di sini kita ngitung P average-nya, P rata-ratanya. Jadi di sini dari 30 sampel number, di sini kita kita average-in dengan cara semuanya dijumlahin, yang number of non-conforming cans-nya, terus per M kali N. M itu jumlah sampelnya, N-nya itu sampel size-nya. Jadinya buat rata-ratanya adalah 347 per 30 kali 50, yang hasilnya 0,2313. Nah, si 0,2313 ini tuh nantinya bakal jadi tengah-tengah control chart-nya, kayak gitu. Nah, kan kalau control chart itu dia ada UCL sama LCL kan, ada upper control limit sama lower control limit. Jadinya di sini kita pengen ngitung UCL sama LCL-nya. Caranya gimana? Caranya dengan rumus yang kayak gitu. Jadi rata-ratanya ditambah 3
diakarin P1 kurang T per N. Kalau misalnya LCL dikurang. Jadi dapat UCL-nya itu 0,4102, sedangkan LCL-nya sama dengan 0,0524. Oke, next. Nah, jadi setelah mendapatkan UCL, CL sama LCL-nya, di sini kita plot control chart-nya. Jadi untuk UCL-nya itu yang atas, LCL-nya yang bawah, terus yang perat-perat itu yang tengah. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada 2 titik yang dia tuh di luar kontrol limitnya, yaitu sampel nomor 15 sama sampel 23. Nah, maka dari itu, dari soal tersebut kita bisa simpulkan bahwa si proses ini tuh nggak dalam kontrol gitu, yang artinya si sampel 15 sama sampel 23 ini tuh harus dicari nih, kenapa sih dia tuh nggak not in control kayak gitu. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada proscalability. Jadi di sini gue ngambil 3 contoh soal PG. Mungkin untuk yang pertama, pertanyaan adalah CP itu dia sebuah ukuran dari apa sih? Nah, jadi CP itu tuh dia merupakan sebuah simbol untuk menggambarkan proses capability. Jadi proses capability itu dia kayak semacam kita mengukur uniformity dari sebuah proses gitu. Jadi kayak kalau misalnya control chart itu kan hasilnya yang kita ukur gitu. Kalau misalnya proses capability itu yang kita ukur adalah prosesnya gitu. Jadi apakah si prosesnya ini tuh di tengah-tengah mean atau mungkin agak nyamping kayak gitu. Nah, terus ke soal berikutnya, which of the following is on a control chart. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang udah tahu, control chart itu kan ada banyak macamnya ya. Dan dari pilihan sini yang bukan control chart itu CP, karena CP itu tadi lambang dari proses capability. Nah, untuk CPR sendiri itu, untuk C chart itu adalah dia control chart for non-conformities. Itu yang di soal sebelumnya tadi, di contoh soal sebelumnya itu kita lagi ngejelasin tadi control chart for non-conformities, karena dia mengukur proporsi dari sampel yang cacat gitu. Terus untuk P-chart, kalau P-chart itu dia digunakan untuk mengukur proportion of non-conforming in a sample. Jadi sebenarnya mirip-mirip C-chart. Dan kalau misalnya R-chart itu, ini digunakan untuk memonitor variasi based on a process, berdasarkan sampel gitu. Jadi kalau R-chart itu dia sampelnya itu diambil dari prosesnya kayak gitu. Nah, terus untuk soal yang terakhir, jadi soal yang terakhir ini tuh ada pilihan untuk cara mendeteksi pattern yang nggak random pada control chart kayak gitu. Karena kalau control chart itu kan dia harus random ya. Kalau misalnya dia nggak random tuh berarti ada yang salah gitu. Misalnya dia naik terus atau turun terus. Nah, itu berarti control chart itu nggak benar. Harus dicari alasannya kenapa bisa kayak begitu. Nah, jadi untuk pilihannya ada 1 point plot outside the 3 sigma control image, 2 out of 3 consecutive points plot beyond the 2 sigma warning limit, sama ada 12 consecutive points plot on one side of the center line. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Nah, jadi kalau berdasarkan buku SQC, jadi cara kita mendeteksi apakah pola dari control chart random apa enggak itu ada 4. Yang pertama itu, kalau misalnya satu poinnya itu, satu data point dari sampelnya itu dia diplot di luar 3 sigma control image. Di luar 3 sigma control image itu maksudnya adalah dia di luar UCL LCL. Nah, terus 2 dari 3 consecutive points plot beyond the 2 sigma warning limits. Nah, jadi sebenarnya tuh UCL LCL tuh nggak cuman 3 sigma. Nah, cuman dia tuh harusnya ada 2 sigma juga. Nah, cuman kalau misalnya yang biasa kita pakai dalam soal tuh yang 3 sigma. Nah, jadi kalau misalnya 2 dari 3 poin tuh dia berturut-turut di luar limit yang 2 sigma, itu berarti di sini kita harus ngecek lagi control chart-nya kenapa bisa kayak begitu. Nah, terus yang ketiga itu 4 out of 5 consecutive points plot at a distance. Jadi di sini 4 atau 5 poin yang berturut-turut tuh dia plotnya itu kayak naik atau turun terus gitu. Nah, terus 1 sigma or beyond from the center line.
Nah, jadi kayak ada data point yang dia itu 1 sigma sejauh 1 sigma dari center line. Terus kemudian yang terakhir itu 8 poin berturut-turut tuh dia cuman ada di one side of center line. Kayak misalnya yang 8 poinnya tuh cuma di atas CL-nya doang, atau misalnya 8 poin itu di bawah CL-nya doang. Nah, itu juga nggak baik, harus dicek gitu. Oke, mungkin dari gue segitu aja, bakal dilanjut sama temen gue. Halo semua, kenalin lagi Sena, Aslab SKI 2018. Kali ini gue bakalan ngejelasin mengenai atribut control chart dan SPC, Statistical Process Control. Nah, yang pertama, ini gabungan sih, ada SPC juga. Jadi soal yang pertama itu, which of this is not a part of SPC's 7 tools? Nah, ya seperti yang kita udah pelajari ya, DOE kan itu semacam bagian dari kayak cara penelitian, bukan dari statistical process control. Nah, 7 tools ini seperti yang kalian mungkin udah baca, udah pernah dengar gitu, itu tuh ada cause and effect diagram atau biasa kita sebut fishbone, terus ada check sheet, control chart, histogram, Pareto chart, scatter diagram, sama stratification gitu. Jadi yang bukan termasuk berarti DOE. Terus yang kedua, which of the following is a control chart for the fraction of non-compliant items in multiple sample? Non-compliant ini sama aja kayak non-conformities. Nah, tadi udah dijelasin juga sama Arik sedikit, kalau misalkan P-chart itu untuk non-conforming yang menggunakan proportion gitu. Nah, ini kan di soal di state control chart for the fraction of non-compliant item. Dan in multiple sample. Nah, sampelnya ini berbeda-beda gitu sampel size-nya. Jadi jawabannya P-chart. Karena digunakan untuk non-conforming units in multiple sample ini tulis 2 kali. Terus yang ketiga, itu which of the following control chart is used to monitor the number of non-conformities in an area of opportunity. Nah, opportunity ini kan bisa dihitung dari kejadian dibagi total kejadian. Nah, maka dari itu jawabannya C-chart, karena C-chart itu untuk menghitung non-conformities, tapi dengan cara meng-compare nilai defect dibanding dengan sample size, jadi area of opportunity. Jadi jawabannya C-chart gitu. Nah, terus ke soal hitungan dari C-chart. Tadi kan udah dijelasin sama Arik P-chart, kali ini gue bakal jelasin C-chart. Nah, kalau misalkan ada mobile charger, ini salah nih, gue ganti. Tadi ini gue ambil dari internet. Jadi misalnya ada supplier casan HP, itu dia ngambil data 100, kalau di tabel ya, 100 dari tiap hari di quality control test. Nah, defect-nya ini di-record, kan selalu sama nih tadi, selalu sama. Pokoknya kata kuncinya itu selalu sama. Based on the given data, draw the appropriate control chart and comment on the state of control. What is the OCL and LCL? Nah, di sini gue nggak gambar, tapi mungkin kalian bisa plot sendiri, cobain. Nah, rumusnya itu ya tadi sama kayak Arik, ada CL-nya, yaitu C bar ini, sama dengan sigma C di total aja, dibagi nomor sampelnya gitu. Jadi 70 dibagi 5, 9, 14. Terus kita hitung UCL sama LCL-nya. Sama juga tadi, kalau yang UCL ditambah, yang LCL dikurang. Nah, ini kenapa 3 sama 3? Karena kan prinsipnya Six Sigma. Six Sigma itu 3 ke atas, 3 ke bawah gitu. Nah, terus langsung aja compute, masukin, dapatlah hasil 21,23 dan 6,77. Maka dari itu jawabannya 21,23 dan 6,77. Itu. Sebenarnya selesai asistensi Satin kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman buat menjalankan UAS-nya dan bisa lancar ujian-ujian lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.